Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Perkenalkan, nama kakak Sela Monica. Di video ini kakak akan berdongeng. Dongengnya berjudul Pak Tony Sang Pengembala Sapi. Di suatu desa tinggallah seorang pengembala sapi yang bernama Pak Tony, istrinya, dan juga anaknya yang bernama Surya. Pak Tony adalah seorang pengembala sapi yang memiliki puluhan sapi dan juga memiliki seorang istri yang baik dan juga mempunyai seorang anak yang lucu bernama Surya. Suatu hari, istri Pak Tony sedang sakit dan semakin hari semakin parah sakitnya istri Pak Tony, dan Pak Tony pun membawanya untuk diobati di rumah sakit. Tetapi pada saat itu Pak Tony tidak memiliki uang untuk membiayai perobatan yang ada di rumah sakit. Dan akhirnya Pak Tony pun menjual puluhan sapi yang ia miliki. Tetapi sayangnya istri Pak Tony sudah tidak bisa diselamatkan lagi, dan akhirnya istri Pak Tony pun meninggal. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Kenapa kamu begitu cepat, Bu, meninggalkan aku dan Surya? Kasihan Surya. Surya masih membutuhkan peran ibu. Kasihan Surya, Bu. Ia tidak punya ibu. Kenapa kamu begitu cepat meninggalkan kami? Kata Pak Tony yang sangat sedih kehilangan istrinya. Dan akhirnya Pak Tony pun hidup berdua dengan Surya di rumah. 10 tahun kemudian, Surya pun sudah menjadi anak remaja. Tetapi Pak Tony pun semakin tua, dan Pak Tony pun juga sakit-sakitan. Pada suatu hari, Surya pulang ke rumah dan ia meminta makan. Dan makanan yang ada di rumah hanya lauknya tempe dan nasi saja. Dan Surya pun tidak suka makan tempe. Dan Surya pun berkata, "Pak, kenapa lauknya cuma tempe? Aku gak suka makan tempe, kenapa cuma ada tempe?" Lalu Pak Tony pun menjawab, "Nak, kita tidak punya uang lagi. Kita sudah tidak punya sapi-sapi lagi yang bisa diperas susunya dan untuk dijual di pasar. Kita hanya memiliki satu sapi saja dan itu pun masih kecil, jadi belum bisa diperas susunya. Sabar ya, Nak. Bapak tidak punya uang untuk membeli lauk enak. Kamu makan seadanya dulu saja ya." Itu kata Pak Tony. Tapi Surya tetap tidak mau makan sama tempe. Dan Surya pun berkata, "Gak mau, Pak, aku gak suka tempe. Aku gak bisa makan cuma tempe." Itu kata Surya. Dan Pak Tony pun sedih. Dan akhirnya Surya pun pergi dari rumah untuk meninggalkan Pak Tony. Dan Pak Tony sakitnya semakin parah. Surya tetap tidak mau merawat Pak Tony yang sedang sakit. Padahal tidak ada orang lain selain Surya yang bisa merawat Pak Tony. Dan akhirnya Pak Tony pun meninggal. Sebelum meninggal, Pak Tony berpesan kepada Surya untuk menjaga dan merawat sapinya. Di suatu hari, Surya merasa sedih karena ia kesepian di rumah, tidak memiliki ibu dan tidak memiliki bapak. Tetapi ada satu sapi dari peninggalan bapaknya, dan Surya pun ingat apa pesan terakhir dari bapaknya, yaitu untuk merawat sapinya dan tidak boleh menjual sapinya sebelum sapinya menjadi besar. Dan Surya pun saat teringat pesan itu langsung ke kandang sapi untuk memberi makan dan minum sapi itu. Di hari kemudian, Surya mulai tidak memiliki makanan, dan Surya tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya Surya berpikir untuk menjual sapi peninggalan dari bapaknya. Tetapi saat itu sapinya masih kecil, dan Surya pun langsung menawarkan sapi itu kepada tetangga-tetangganya untuk dijual.
dan ada satu tetangga yang ingin membeli sapi itu. Pada saat sapi itu dijual, Surya teringat akan pesan bapaknya. Tetapi Surya tidak peduli karena dia sudah tidak memiliki uang lagi untuk makan. Dan akhirnya sapi itu pun dijual. Dijualnya sapi itu kepada tetangganya untuk merayakan suatu acara, dan sapi itu dipotong untuk makan-makan. Karena rumah yang membelinya itu ada di samping rumah Surya, Surya pun melihat untuk memotong sapi itu, dan ternyata sapi itu dipotong. Setelah dipotong dan dibelek perutnya, Surya dan pembeli dan serta pemotong sapi itu kaget karena di perut sapi itu ada banyak sekali emas. Dan Surya pun terheran-heran, kenapa di perut sapi bisa banyak sekali emas? Apa penyebabnya? Dan Surya pun sangat menyesal telah menjual sapi itu yang ternyata di perutnya banyak sekali isinya emas yang bisa ia jual untuk lebih mahal lagi. Dan disitulah Surya menyesal atas perbuatannya, dan ia telah tidak menjaga amanatnya kepada bapaknya yang telah memberi amanat untuk tidak menjual sapi itu setelah dewasa. Dan Surya pun di situ merenung, dan akhirnya ia sadar atas perbuatannya dan ia meminta maaf kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal. Dan Surya pun sangat bersedih karena ia harus tinggal sendirian. Gimana adik-adik dongengnya? Seru nggak? Semoga kalian bisa terhibur ya sama dongeng yang kakak buat tadi. Jadi pesannya, kita tidak boleh melanggar atau melupakan amanat dari orang tua atau pesan-pesan dari orang tua, karena kita akan menyesal, apalagi orang tua kita yang sudah tidak ada di dunia ini. Dan juga kita harus patuh sama ucapan dari orang tua dan juga hormat sama orang tua, juga merawat dan sayang sama orang tua kita. Jangan sampai menyesal seperti Surya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.